Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Baihaqi. Saya dari kelas Ilmu Komputer 5 semester 2, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah Bahasa Indonesia, dengan nama dosen pengampu adalah Ibu Junaida MPD. Berikut penjelasan materi dari saya yang berjudul kalimat. Mari sama-sama kita simak. Baiklah, yang pertama kita akan membahas pengertian kalimat. Yang kedua, unsur kalimat. Yang ketiga, pola kalimat. Yang keempat, jenis kalimat. Dan yang kelima, syarat kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat merupakan sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh. Kalimat dapat berwujud lisan maupun tertulis. Dalam wujud lisan, sebuah kalimat diakhiri dengan intonasi final. Sedangkan dalam wujud tertulis, kalimat diawali huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik. Menurut Keraf dalam Hikmat, kalimat merupakan suatu bentuk bahasa yang mencoba menyusun dan menuangkan gagasan-gagasan seseorang secara terbuka untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Yang kedua, unsur-unsur kalimat. Adapun unsur kalimat merupakan fungsi sintaksis yang biasa disebut jabatan kata atau peran kata. Unsur-unsur tersebut adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Pada kalimat bahasa Indonesia, kalimat tersebut dikatakan baku jika terdapat sekurang-kurangnya terdiri dari dua unsur, yaitu unsur subjek dan unsur predikat. Sedangkan unsur-unsur lainnya seperti objek, pelengkap, dan keterangan boleh ada ataupun tidak ada pada sebuah kalimat. Ada 5 unsur kalimat. Yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat keterangan, dan yang kelima adalah pelengkap. Berikut contohnya. Yang pertama, guru bahasa Indonesia yang baik itu membaca buku. Guru bahasa Indonesia sebagai subjek, membaca sebagai predikat, dan buku sebagai objek. Kemudian contoh yang kedua, Bu Rini adalah guru bahasa Indonesia yang baik. Bu Rini sebagai subjek, guru bahasa Indonesia yang baik sebagai objek. Contoh yang ketiga, Tuti menelpon guru bahasa Indonesia yang baik. Tuti sebagai subjek, menelpon sebagai predikat, guru bahasa Indonesia yang baik sebagai objek. Yang ketiga, pola kalimat. Kalimat tipe dasar ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Di bawah ini contohnya sebagai berikut. Mereka sedang berenang. Mereka sebagai subjek, sedang berenang sebagai predikat, kata kerja. Ayahnya guru SMA. Ayahnya sebagai subjek, guru SMA sebagai predikat, kata benda. Gambar itu bagus. Gambar sebagai subjek, bagus sebagai predikat, kata sifat. Peserta penataran ini 40 orang. Peserta penataan ini sebagai subjek, 40 orang sebagai kata bilangan, predikat. Pengertian subjek. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjuk pelaku tindakan, keadaan, masalah atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Subjek juga dapat dilihat atau dikenali dari cara bertanya dengan memakai kata tanya seperti siapa atau apa kepada predikat. Jika dalam sebuah kalimat terdapat jawaban yang logis dari pertanyaan yang diajukan, maka jawaban itu adalah subjek. Namun jika dalam sebuah kalimat tidak ada jawaban yang logis dari pertanyaan yang diajukan, berarti kalimat tersebut tidak mempunyai subjek. Berikut di bawah ini contohnya. Bagi mahasiswa diwajibkan mematuhi tata tertib yang berlaku. Di sini dapat menampung korban pada bencana banjir. Pengertian predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek. Dalam sebuah kalimat, tidak hanya menerangkan tindakan atau keadaan subjek. Predikat juga berfungsi untuk menyatakan sifat atau keadaan subjek, termasuk juga untuk pernyataan jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, satuan bentuk yang dapat mengisi predikat tidak hanya kata, tapi dapat juga berupa frasa. Contohnya adalah sebagai berikut. A. Kuda berlari.
B. Perempuan cantik sekali. Keterangan, pada kalimat kuda berlari memberitahu pekerjaan kuda, dan kalimat perempuan cantik sekali memberitahu keadaan perempuan. Pengertian objek. Objek merupakan bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Dalam kalimat pasif, objek dapat berfungsi sebagai subjek. Perhatikan contoh berikut. 1. Dosen itu membaca buku bahasa Indonesia. Buku bahasa Indonesia dibaca oleh dosen itu. Pengertian keterangan. Keterangan merupakan bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, dan juga objek dalam sebuah kalimat. Contohnya, A. Mahasiswa mengikuti ujian akhir semester pagi itu. Frasa pagi itu kalimat di atas berfungsi sebagai keterangan yang berbentuk frasa nomina. Pengertian pelengkap. Pelengkap merupakan bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Berikut contohnya. Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai subjek, berlandaskan sebagai predikat, dan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pelengkap. Yang ketiga, pola-pola kalimat dasar. Yang pertama, kalimat dasar subjek predikat. Yang kedua, kalimat dasar tipe subjek predikat objek. Yang ketiga, kalimat dasar tipe subjek predikat pelengkap. Yang keempat, kalimat dasar tipe subjek predikat keterangan. Yang kelima, kalimat dasar tipe subjek predikat objek dan pelengkap. Dan yang keenam, kalimat dasar tipe subjek predikat objek dan keterangan. Yang keempat, jenis-jenis kalimat. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai gagasan utuh, terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Biasanya kalimat tunggal ini berbentuk klausa tunggal. Kalimat tunggal bisa berupa frasa atau klausa sebagai pengisi unsur subjek dan predikatnya. Contohnya adalah, anggota DPR itu tersandung kasus korupsi. Yang kedua, kalimat majemuk. Berbeda dengan kalimat tunggal yang hanya dibentuk oleh satu klausa, kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dengan gabungan dua atau lebih klausa. Kalimat majemuk terbagi menjadi dua, kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Berikut contoh kalimat majemuk setara. Para pejabat negara harus mempunyai rasa empati yang tinggi dan mampu memperjuangkan nasib masyarakat luas. Ketiga, kalimat efektif. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Untuk itu, mengirim suatu pesan tersebut harus memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik, yaitu strukturnya benar, pilihan katanya tepat, hubungan antar bagiannya logis, dan ejaannya pun harus benar. Yang kelima, syarat-syarat kalimat. 1. Kesatuan gagasan. Setiap kalimat yang baik harus jelas memperlibatkan kesatuan gagasannya, mengandung satu ide pokok. Tidak hanya itu, kalimat pun harus memiliki keseimbangan yang harmonis antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Kedua, koherensi yang baik dan kompak. Yang dimaksud dengan koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur yang membentuk kalimat itu. Yang ketiga, penekanan. Dalam bahasa lisan, kita dapat mempergunakan intonasi, gerak-gerik, dan sebagainya untuk memberi tekanan pada sebuah kata. Sedangkan dalam bahasa tertulis, hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Namun penekanan kata dalam kalimat dapat menggunakan cara-cara seperti di bawah ini. Yang A, mengubah posisi kata atau frasa dalam kalimat. Yang B, mempergunakan repetisi kata atau frasa. Yang C, pertentangan kata atau frasa. Yang D, partikel penekanan. Yang keempat, variasi. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Jika repetisi lebih banyak menekankan keamanan bentuk, maka variasi justru menghindarinya agar tidak terlalu monoton. Yang kelima, paralelisme. Paralelisme menetapkan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Paralelisme atau kesejajaran bentuk membantu memberi kejelasan dalam unsur gramatikal
dengan memperhatikan bagian-bagian yang sederajat dalam konstruksi yang sama. Yang keenam, penalaran atau logika. Yang dimaksud dengan jalan pikiran adalah suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal. Tulisan-tulisan yang jelas dan terarah merupakan perwujudan dari berpikir logis. Di bawah ini beberapa hal dasar tentang proses berpikir logis, yaitu A. Definisi atau batasan. Definisi atau batasan yang tepat merupakan kunci dari ciri berpikir yang logis, dan dengan demikian juga menjadi ciri-ciri menulis logis. Yang pertama, definisi berupa sinonim kata. Contoh, pendidikan. Sinonimnya pengajaran. Yang kedua, definisi berdasarkan etimologi. Contoh, referendum. Referendum berarti sesuatu yang harus dibawa kembali. B. Generalisasi. Generalisasi adalah suatu pernyataan yang mengatakan bahwa apa yang benar mengenai beberapa hal yang semacam adalah benar atau berlaku pula untuk kebanyakan dari peristiwa atau hal yang sama. Contohnya, berlebihan. Orang-orang yang luar biasa radikal pada masa mudanya selalu menjadi konservatif bisa sudah memperoleh harta dan kekuasaan. Baik, bahkan pemuda-pemuda yang sangat radikal pun tampaknya akan menjadi konservatif bila sudah memperoleh harta dan kekuasaan. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.